Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Oke, di hari ini sekarang saya kedatangan Ustadz Irfan dari STDI. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jasa kalau Ustadz sudah meluangkan waktu di Propolnya Ustadz. Dan sekarang kita lagi ngobrol santai ya kan, kebetulan juga ngumpul semua teman-teman di sini. Nah ini Ustadz, ini kan banyak orang-orang yang belum paham ini tentang masalah, oh ini salafi gitu kan, salafiyah. Oh mungkin juga di luaran banyak yang mengatakan orang-orang salaf ini radikal, ekstrim gitu kan, bahwa ajarannya ini suka mengkafirkan, takfiri gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa Ustaz? Iya, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya sebenarnya kata salaf itu kan secara makna bahasa artinya yang terdahulu ya. Adapun yang diinginkan adalah seorang itu beragama sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, kemudian juga para tabi'in. 3 generasi terbaik yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai khairul qurun. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah pada generasiku, generasinya para sahabat, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Jadi secara bahasa atau secara makna bahwa kita beragama itu sesuai dengan contoh Rasulullah, kemudian para sahabat dan juga tabi'in yang mereka telah diajar langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh jadi ini apa kata-kata salaf sendiri sudah ada dari zaman dulu Ustaz? Iya. Dari zaman para sahabat dulu. Iya, kalau kita merujuk ke kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab fikih itu tidak asing bagi kita perkataan para salaf, ulama-ulama salaf itu sudah biasa. Jadi bukan hal yang baru, bukan kata yang baru muncul akhir-akhir ini. Oh begitu. Terus Ustaz, untuk penerapannya dalam kehidupan ini kan banyak orang yang ngomong, oh salaf ini sukanya membid'ah-bid'ahkan orang gitu kan, mengkafir-kafirkan orang. Kok ndak cocok sedikit, oh itu ini bid'ah, itu syirik, itu ndak boleh, itu kafir gitu kan. Iya. Apa benar seperti itu Ustaz? Iya, di dalam manhaj salaf ya, bahwa kita ini kan sesuai dengan contoh Rasulullah. Artinya kita berusaha ibadah kita itu sesuai dengan yang beliau contohkan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka mungkin ya ada sebagian yang kurang arif ya dalam bawakan, tapi secara umum dakwah salaf mengajak manusia agar memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan. Iya. Nah, terus ini Ustaz, kita kan ini setahu anak pribadi nih. Kita kan hanya menyampaikan saja gitu. Boleh nggak sih orang-orang sunnah atau salaf itu ketika menyampaikan, loh kamu pokoknya kamu itu salah, yang benar tuh seperti ini loh, kamu harus ikut aku. Benar nggak seperti itu? Iya, ada metode ya dalam dakwah ya. Makanya Rasulullah SAW itu berbeda ketika mendakwai para sahabat senior dengan orang-orang awam. Umar itu ketika membaca salah satu kitab umat terdahulu, beliau marah. Jadi, apakah engkau tidak cukup dengan Al-Quran wahai Umar? Itu Umar, ditegur dengan keras. Tapi ketika orang awam seperti dalam cerita hadis Badui yang dia kencing di sisi masjid, Rasulullah tidak melakukan seperti yang dilakukan kepada Umar bin Khattab. Jadi berbeda antara orang yang sudah berilmu dengan orang yang masih awam. Dan secara umum bahwa kita sebagai seorang muslim harus mendakwahkan Islam ini agar mereka kenal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ucapan apalagi yang paling bagus selain dari ucapan seorang yang mengajak manusia kepada Allah, diajak untuk beribadah kepada Allah, untuk masuk surga Allah. Jadi semua harus berdakwah seperti ini. Adapun hal-hal yang kurang tepat ya, mungkin bahasa yang kurang santun, silakan diperbaiki sehingga dakwah semakin arif, semakin bijaksana. Oh begitu. Jadi ini tadi apa? Kita tuh ditugaskan hanya untuk berdakwah saja. Ya, perkara cara arif, dengan cara yang arif kan. Iya, dengan cara perkara orang terima atau tidak itu gimana Ustaz? Ya kita tidak bisa memaksa orang ya, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri kan tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Cuman kita sebagai seorang muslim mengajak manusia, mendakwai orang. Dan berdakwah itu harus ada caranya. Jadi ada tahapan-tahapannya.
Tidak bisa semua disamakan sehingga akhirnya bukan kebaikan malah justru malah kerusakan yang terjadi. Oh gitu. Iya. Jadi buat pemirsa semua yang ada di rumah ya kan, bahwa stigma-stigma yang ada di luar sana itu belum tentu semuanya benar gitu kan. Yang mengatakan salaf itu keras, salaf itu radikal, itu suka memaksakan kehendak ya kan, nggak cocok sedikit kafir, nggak cocok sedikit ini syirik atau apalah. Ternyata nggak seperti itu. Kita barusan sudah menyaksikan dari Ustaz Irfan sendiri bahwa kita hanya mendakwakan saja. Perkara diterima atau tidak itu bukan urusan kita tidak bisa memaksa gitu kan. Apabila Anda mau mengikuti gitu kan sesuai dengan ajaran, sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh gitu kan, ya alhamdulillah. Apabila tidak, ya tidak apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada paksaan sama sekali Ustaz ya? Tidak ada paksaan. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Amin ya. Dan memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakallahu Ustaz atas waktunya Ustaz. Jazakallahu khairan.